Sebentar Bu Titi masih set. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Yayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu Yayu. Kelihatannya kok raut wajahnya ada yang berbeda Bu. Gitu ya Bu. Iya, gini loh Bu. Sebenarnya saya itu ada sedikit masalah Bu dalam mengajar matematika di kelas yang saya ajar itu di kelas 4. Oh iya. Ada permasalahan apa ya Bu kira-kira terkait pembelajaran matematika di kelas Ibu? Gini loh Bu, ketika saya mengajar matematika ya di kelas 4 ya, itu ada beberapa anak itu mereka itu terlihat tidak antusias. Nah, mereka itu nggak semangat gitu loh Bu dalam pembelajaran. Terus mereka itu terlihat seperti ogah-ogahan dalam belajar. Nah, jadi dari hal tersebut, dari anak-anak itu mengakibatkan nilai-nilai dari mereka dalam mata pelajaran matematika itu menjadi kurang maksimal. Jadi bahkan di bawah KKTP seperti itu Bu. Padahal saya itu sudah berusaha maksimal, saya sudah berusaha maksimal mungkin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka untuk meningkatkan motivasi dan juga semangat pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi mereka. Nah, tapi tetap saja loh Bu, saya itu juga bingung ya. Mereka itu bilang, saya ngantuk Bu, atau seringkali kadang menanyakan, kapan waktu istirahatnya Bu, atau kapan jam pulangnya. Nah, seperti itu loh Bu Yayu. Oh begitu ya. Iya. Kira-kira yang membuat anak kurang bersemangat, kurang motivasi untuk belajar matematika sehingga mengakibatkan nilai mereka rendah itu apa ya Bu menurut Ibu? Kalau saya itu mungkin pernah ya Bu sekali waktu bertanya kepada anak-anak tersebut. Mereka menganggap bahwa pelajaran matematika itu katanya terlalu sulit gitu. Jadi sulit untuk dipelajari. Katanya seperti mau gitu ya, kayak ketakutan. Jadi kayak pelajaran sesuatu yang menakutkan bagi mereka itu. Dan mereka itu juga merasa tidak mampu seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu tidak tertarik dengan pembelajaran matematika di dalam kelas ya Bu? Kalau saya lihat itu hanya beberapa anak saja Bu yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang matematika ya, dalam pelajaran matematika. Yang kelihatan beberapa anak itu antusias Bu. Nah, dan yang lainnya itu terlihat kurang maksimal, kurang bersemangat gitu dalam pembelajaran matematika. Bahkan mereka itu ngantuk gitu katanya Bu. Biasanya Bu Ani itu memakai media apa dalam mengajar matematika di kelas? Ya, kalau untuk media biasanya saya itu memakai modul ajar yang berasal dari kabupaten itu Bu. Kayak sejenis buku yang isinya itu bermacam-macam seperti LKS gitu ya. Nah, kemudian itu juga saya jelaskan dalam pembelajaran matematika itu saya jelaskan, saya tuliskan di papan tulis untuk latihan-latihan soalnya. Jadi tidak hanya dari modul saja, tapi saya juga mengambil beberapa literasi dari buku teks yang lain, seperti itu loh Bu. Jadi Ibu Ani hanya menggunakan media modul itu saja ya? Iya Bu. Jadi saya bingung soalnya Bu Yayu. Bingung ya Bu. Ani pernah mencoba metode lain selain menggunakan modul tersebut? Kalau metode lain paling saya menggunakan metode diskusi Bu atau kerja kelompok seperti itu. Jadi pembagian kelompok mengerjakan. Begitu Bu Yayu. Jadi kalau saya simpulkan ya Bu, beberapa Iya. anak di kelas itu memiliki motivasi yang rendah dalam mata pelajaran matematika. Mereka merasa bahwa pelajaran matematika itu terlalu sulit.
untuk dipelajari dan mereka merasa tidak mampu. Seperti itu ya, Bu? Iya. Menurut Bu Ani, ada cara lainkah yang bisa membuat anak-anak ini tertarik dan bersemangat belajar matematika? Bu Ani mungkin bisa memikirkan cara apa yang cocok sehingga anak-anak menjadi antusias dalam belajar di kelas. Iya Bu, kalau saya itu kemarin memakai semacam video pembelajaran Bu. Video pembelajaran dari YouTube dan juga PPT seperti presentasi itu Bu. Bagaimana ya Bu Yayu ya? Nah, itu ide yang sangat luar biasa, Bu. Ibu punya video-video pembelajaran seperti itu dan Iya itu Bu, sungguh sangat ya membantu. iya Bu, ada beberapa. Memang saya mempunyai video-video pembelajaran dan memang masih belum saya gunakan secara maksimal seperti itu Bu. Ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Ani? Kalau hal lain mungkin saya bisa menggunakan metode permainan ya Bu, mungkin games gitu. Mungkin anak-anak kalau saya sedang mengajak mereka bermain game, biasanya mereka itu antusias, senang sekali gitu Bu. Mantap Bu. Kira-kira dengan ide-ide Bu Ani tadi, kira-kira insya Allah bisa membantu meningkatkan motivasi siswa yang selama ini kurang antusias tentang pelajaran matematika ya Bu. Ya Bu, kalau itu saya kira memang sangat memotivasi ya, karena anak-anak akan mendapatkan pengalaman lain mungkin dalam belajarnya ya Bu. Terus mereka itu tidak hanya membuka buku modul, mempelajari materi, kemudian mengerjakan soal di papan tulis, tapi mereka juga akan mendapatkan ilustrasi atau gambaran yang lebih detail, lebih lengkap, dan juga jelas melalui audio maupun visual dari video yang disajikan. Dan mungkin mereka juga bisa berlatih, bisa berpikir lebih kritis gitu loh Bu, melalui permainan-permainan yang akan dilakukan gitu. Nah, dari yang sudah Bu Ani sampaikan tadi, kira-kira bisa Bu Ani menceritakan kembali apa yang akan Bu Ani lakukan ke depannya? Nah, mungkin nanti ke depannya ya Bu, saya akan mengajar dengan memanfaatkan IT. Jadi, misalkan menggunakan video-video pembelajaran tadi, mungkin saya membuat PPT, media pembelajaran yang lebih interaktif gitu loh Bu, dengan memasukkan gambar-gambar dan juga itu. Terus mungkin juga bisa saya selingi games dan juga kuis-kuis gitu untuk meningkatkan semangat dan juga antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. Wah, bagus sekali Bu. Jadi Bu Ani ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu sangat perlu untuk dicoba. Ya, iya Bu, siap. Insya Allah saya akan menerapkan pemanfaatan IT dalam kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Seperti itu Bu. Oke, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Ani lakukan untuk selanjutnya? Mungkin bisa saya terapkan besok pada waktu pembelajaran, saya akan menggunakan media-media pembelajaran interaktif seperti tadi, video pembelajaran, membuat PowerPoint, media pembelajaran menggunakan PowerPoint ataupun Canva, dan juga biar tidak membuat anak-anak bosen, terus semangatnya lebih antusias lagi, mungkin saya selingi juga dengan menggunakan game dan juga kuis online gitu Bu. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Bu Ani untuk melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin yang akan saya libatkan adalah rekan sejawat, yaitu teman sejawat saya nantinya Bu. Jadi
nanti saya bisa sharing-sharing bersama dengan guru-guru teman sejawat yang lain mengenai media-media apa saja atau media lain yang sekiranya mungkin bisa saya gunakan dalam pembelajaran matematika nanti. Ya, saya yakin Bu Ani dapat menjalankannya dengan baik. Semangat Bu Ani. Semangat Bu. Saya doakan semoga apa yang Ibu Ani usahakan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya hari itu sangat lega sekali, senang sekali ya Bu Yayu setelah melakukan sharing dengan Bu Yayu ini tadi. Terus saya juga mampu menemukan solusinya gitu loh Bu untuk permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran matematika saya. Ya, alhamdulillah. Saya juga ikut senang Bu. Bu Ani bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu kepada Bu Yayu karena juga ikut membantu saya juga dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sama-sama Bu. Ya. Baik Bu, karena coaching kita hari ini sudah selesai ya Bu. Semoga sukses, lancar, dan selalu sehat buat Bu Ani. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan coaching selanjutnya. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Waalaikumsalam, Bu Ani. Baik, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja saya sedikit punya masalah Bu. Gitu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Bisa. Ya, saya mau bercerita Bu. Iya. Tentang apa yang saya alami tadi ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah saya Bu. Oh begitu. Baik Bu Yayu. Jadi apa yang mau Bu Yayu ceritakan tentang kejadian yang ada di sekolahan tadi? Begini Bu, saya tadi waktu supervisi sedikit mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya Bu. Kepala sekolah saya itu merasa keberatan jika saya mengajar di kelas itu hanya tidak membawa buku teks Bu. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, kepala sekolah saya itu merasa tersinggung Bu dan bersikukuh harus menggunakan buku teks dalam kegiatan proses pembelajaran. Padahal saya jarang sekali menggunakan buku teks waktu mengajar di kelas Bu. Mungkin kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Yayu itu tidak menggunakan buku teks, buku pelajaran yang berupa buku teks? Ya, saya itu sudah terbiasa Bu mengajar tanpa buku teks. Kalau misalkan pun kalau buku teks itu saya suruh anak-anak ke perpus seperti itu Bu. Dan materi yang saya ajarkan itu insya Allah sudah saya persiapkan dan sudah saya kuasai Bu. Mungkin kelebihan yang dirasakan Bu Yayu itu apa ya saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas mengekspresikan dalam menyampaikan materi saya Bu. Dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Saya juga merasa dengan membaca buku teks, murid tidak akan paham terkait pelajaran, yaitu yang saya ajarkan
matematika ya Bu, jika hanya membaca buku saja Bu. Jadi murid itu lebih paham jika saya itu menggunakan gambar atau video-video pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka tertarik dengan mata pelajaran saya. Baik Bu, kalau boleh tahu ya Bu Yayu ya, pada saat Bu Yayu itu mengajar, nah, Bu Yayu itu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya biasanya mempersiapkan modul, ada LKPD juga, terus ada PPT juga Bu. Lengkap ya Bu. Nah, kalau menurut Bu Yayu itu mungkin apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi dari murid ya Bu ya? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat sebenarnya Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dan bisa mengeksplor materi pembelajaran. Oh iya. Rencana dari Bu Yayu itu untuk menyelesaikan masalah ini itu seperti apa? Mungkin yang pertama ya Bu, saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah saya, ya. Terus kemudian saya akan menggunakan buku teks ke depannya. Jadi selain menggunakan video pembelajaran yang telah Ibu gunakan tadi, juga menggunakan buku teks gitu ya? Seperti itu ya Bu? Ya. Terus apa yang akan Bu Yayu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang ada di sekolahnya Bu Yayu? Ya, saya akan mengatakan bahwa akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya ya buku teks tetap saya gunakan, internet saya gunakan, PPT atau video pembelajaran yang lainnya Bu, supaya tujuan yang saya harapkan bahwa murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka itu dapat tersampaikan dan menerima saran kepala sekolah dengan legowo Bu, supaya dapat meningkatkan kompetensi mengajar saya juga ke depannya. Iya, jika kita rating dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Yayu itu ya, seberapa tingkat keberhasilan dari metode yang Ibu Yayu gunakan dengan menggunakan banyak sumber belajar tersebut dalam kegiatan belajar mengajar yang Ibu Yayu lakukan? Kalau saya beri peringkat ya Bu, insya Allah 8 ke 9 Bu tingkat keberhasilannya. Oh iya Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah terus untuk komitmennya dari Bu Yayu sendiri itu terhadap rencana Bu Yayu itu bagaimana? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar ke depannya Bu, untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari saya maupun dari pihak yang lain. Nah, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya Bu. Baik, saya sangat mendukung ya Bu. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan ke depannya. Jadi pembelajarannya bisa lebih menyenangkan dan juga tambah lancar dan sukses lagi ya Bu Yayu ya. Oke, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Ya. Misalkan di pertemuan selanjutnya Bu Ani berkenan nggih coaching lagi dengan saya. Siap saya sekali. Dari solusi tadi Bu Ani. Iya, tadi kan dari permasalahan Ibu tadi ternyata kan Bu Yayu sudah menemukan toh, jawaban dari solusi dari permasalahan dari Bu Yayu sendiri. Nah, mungkin ada yang bisa mungkin tambahan sharing lagi atau gimana Bu Yayu? Saya sudah merasa lega Bu. Iya, Allah saya laksanakan Bu, dan di pertemuan berikutnya saya akan coaching lagi dengan Ibu untuk melihat hasil dari saya solusi tadi Bu. Iya, baik Bu, karena tadi kan Bu Yayu sudah menemukan solusinya Bu.
Nah, jadi mungkin kalau nanti ingin sharing lagi, monggo. Jadi hari ini mungkin sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Semoga sukses lancar ke depannya. Dan saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.